mendampingi anak belajar dari rumah. Ini topik yang saya angkat dan yang sesungguhnya ini sudah kali kedua saya sharing. Nah, maka nanti ketika Bapak Ibu, teman guru atau orang tua mau langsung bertanya, silakan tulis di kolom chat, nanti hostnya akan menyampaikan kepada saya. Nah, mengawali presentasi saya mungkin kita perlu sejenak refleksi dengan kalimat yang disampaikan di depan kita. Ini disampaikan oleh seorang tokoh guru bangsa yang luar biasa, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadikanlah setiap orang adalah guru. Jadikanlah rumah sebagai sekolah. Kalimat ini begitu kuat pada saat ini, di tengah situasi pandemi, Bapak Ibu. Rumah menjadi sekolah. Bukan memindah sekolah di rumah, berbeda. Rumah menjadi sekolah. Bagaimana rumah menjadi sekolah? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 3 hal, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan 3 hal pendampingan orang tua BDR, belajar dari rumah. Yang pertama adalah why-nya. Mengapa? Mengapa mendampingi anak? Mengapa mendampingi anak belajar di rumah? Bagi orang tua itu sangat amat penting. Nanti kita lihat. Lalu yang kedua, apa sih sebenarnya yang kita dampingi itu kontennya apa dan lalu bagaimana kita mendampingi? 3 hal itu yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, dari 3 topik besar tersebut, saya tidak mengulas secara panjang lebar dari sisi psikologisnya. Karena saya bukan psikolog. Tapi tentu saya mendasari itu dari psikologi pendidikan. Dan bagaimana sebagai orang tua bekerja sama dengan sekolah. Itu. Di depan kita, Bapak Ibu, kita bisa melihat. Bisa melihat di depan sini ada gambar sukses anak atau siswa BDR. Belajar di rumah. Ada sistem program pendukung, yaitu orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Sebenarnya ada satu lagi adalah pemerintah, tapi pemerintah tidak saya masukkan di sini. Mengapa? Karena ini kita bicara terkait dengan guru dan orang tua. Pada topik kali ini kita bicara mengenai orang tua. Kenapa orang tua mendampingi anak belajar di rumah itu penting? Tentu yang pada bagian guru sini, sekolah sudah menyiapkan sebuah sistem, sebuah tahapan, sebuah standar perilaku yang harus dilakukan. Saya yakin sekolah Kasih Karunia sudah membuat itu. Kalau kita melihat sekarang protokol kesehatan, sekolah pasti sudah mempunyai protokol pembelajaran jarak jauh atau sekarang protokol belajar dari rumah. Nah, ini adalah bagian dari sekolah. Sekarang bagian dari orang tua itu apa? Dan bagaimana? Itu yang akan kita lihat pada pelajari sharingkan pada saat ini. Tahap ini penting untuk kita pahami. Perubahan cara melihat. Tadi di bagian pengantar, Miss siapa ya? Miss Louis. Nah, Miss Louis sudah menyampaikan dengan sangat menarik adanya sebuah perubahan saat ini. Bapak Ibu yang mempunyai anak sudah di tingkat SMA, saya sampaikan, yang mempunyai anak di tingkat SMA, saya tempo hari berdiskusi panjang dengan 2 rektor pertama dari Universitas Binus, yang kedua dari University International of Loisang Indonesia, menuntut 2 hal Bapak Ibu untuk lulusan anak-anak kita. Apa itu percaya diri, tanggung jawab. Percaya diri maksudnya disiplin sebenarnya. Disiplin dan tanggung jawab. Maka nanti di sini saya akan melihat. Selama ini, Bapak Ibu, selama ini paradigma pendidikan itu diserahkan kepada sekolah. Ya, saya sudah bayar, maka saya serahkan kepada sekolah. Apapun itu, termasuk itu kognitif itu pengetahuan, termasuk keterampilan itu tadi di TK bagus tuh, anak-anak bermain motorik, termasuk sikap.
cara mereaksi sesuatu, diserahkan 100% kepada sekolah. Maka ini ada kesaksian dari orang tua murid chatting kepada saya, chat melalui WA. Sebenarnya agak panjang, tapi saya singgung di bawahnya. Dari sinilah saya berpikir bahwa pandai dalam akademis saja tidak cukup, tetapi saya butuh sekolah yang bisa membangun dan mendidik anak saya sehingga memiliki karakter dan budi pekerti yang bagus, bisa melekat kuat dalam dirinya. Ini para kepala sekolah, pengelola sekolah, Bapak Ibu guru, ini realitas harapan orang tua. Maka ketika sekolah hanya mau mengedepankan kemampuan intelek, saya pastikan sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Paradigma ini masih sangat kuat. Kalau yang setuju mungkin Bapak Ibu orang tua bisa mencet, ya saya setuju, saya setuju, saya setuju. Tetapi Bapak Ibu orang tua, mami papi yang terhormat, yang terkasih, zaman sudah berubah saat ini. Pandemi COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua harus kembali kepada dasar peran dan tanggung jawab pendidikan yang seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa paradigma pendidikan itu adalah rumah sebagai sekolah, sebagai home, bukan house, maka keluarga menjadi sekolah cinta kasih. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah sekolah itu, orang tua yang memang mempunyai tanggung jawab, tapi karena tanggung jawab, tugas orang tua itu di luar rumah, sekarang tuntutan menjadi besar, maka sebagian diserahkan kepada sekolah. Maka Bapak Ibu orang tua, mami papi yang terhormat, yang terkasih, mari kita sadari ini. Sesungguhnya kalau anak belajar di rumah, itu juga bagian penting dari tanggung jawab kita untuk pendidikan yang namanya keterampilan dan sikap, ya Bapak Ibu ya. Oke, menyadari perubahan itu, ini akan saya skip saja ini nanti. Menyadari perubahan ini intinya dari slide ini. Menyadari perubahan itu Bapak Ibu, pertama siapapun kita harus selalu siap berubah. Harus selalu siap berubah. Harus selalu siap berubah. Yang tidak mau berubah pasti mati. Adaptasi atau mati. Tanya hanya itu, tidak bisa tidak. Ini harus kita pahami, Maka mari pada kesempatan pandemi COVID-19 kita jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk saya sebagai guru berubah cara pembelajarannya, cara pendekatannya, cara komunikasinya, tetapi saya sebagai orang tua harus berubah cara saya berkomunikasi kepada anak-anak, cara saya melihat anak saya, cara saya mendampingi anak saya. Kitab suci saya mengatakan demikian. Harta yang terpendam. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau harta saya pada anak, maka hati saya pada anak. Itu kitab suci saya mengatakan demikian. Maka Bapak, Ibu, dan orang tua, mari kita berubah. Saat ini adalah berubah. Maka di sini saya katakan, cara berkomunikasi orang tua dengan anak berubah. Mengapa? Saat ini kondisi dunia seperti pada slide saya yang di sebelah kiri, kondisinya VUCA. VUCA itu mau menggambarkan bahwa mudah berubah, tidak pasti, sangat complicated, penuh ketidakpastian, dan semua seperti itu. Tetapi yang bisa adaptasi pasti become a winner, Bapak Ibu. Dan anak kita harus become a winner, bukan become a loser. Maka harus familiar dengan perubahan, dan orang tua nanti bagaimana memerankan dirinya. Nah, ini menarik bagi saya. Saya mempunyai buku yang namanya, kebaca nggak ya? Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Ini saya sedikit promosi saja sebentar begini. Untuk persekolahan kasih karunia, saya akan mau sharing bisa free. Karena saya menjadi bagian dari trainer untuk mengkampanyekan bahwa pintar saja tidak cukup. Dan ini juga sedang saya planning untuk saya presentasikan kepada orang tua di persekolahan saya. Tidak ada yang tumbuh unggul secara alami. Mempunyai
bunga mempunyai tumbuh-tumbuhan pohonan pasti. Pohon itu kalau dirawat dengan baik akan tumbuh dengan indah, dengan subur. Saya mempunyai seorang guru di sekolah saya yang sangat rajin sekali menyirami bunga. Bapak, Ibu, orang tua, dan para guru, teman-teman tahu nggak yang dilakukan oleh guru saya? Setiap kali dia menyirami, dia itu berbicara, benar-benar berbicara. Berbicara. Dan memang ketika kasih karunia, wah luar biasa namanya. Ketika kasih kita karuniakan kepada anak-anak kita, pastilah akan tumbuh, dia akan unggul, Bapak Ibu. Kalau tumbuhan menjadi unggul, harus dirawat. Anak-anak kita pun juga bisa unggul kalau dirawat. Keluarga sebagai apanya? Sebagai tanah yang subur, kita pupuk. Tapi kalau keluarganya gersang, ya maaf ya. Saya sharing. Saya menulis sebuah buku yang dicetak oleh Canisius, judulnya, saya tidak promosi dalam hal ini. Buku ini sedikit rohani, judulnya adalah Belajar Menjadi Orang Tua Katolik. Sebenarnya saya Katolik. Saya menyadari menjadi orang tua itu tidak ada sekolah formal, Bapak Ibu. Nggak ada sekolah formal. Di situ saya mengulas benar-benar menjadi orang tua itu belajar, Bapak Ibu. Belajar dan belajar. Nah, pada kesempatan ini, momen pandemi COVID-19, kesempatan yang sangat bagus, guru untuk belajar, tapi orang tua juga belajar menjadi orang tua yang unggul. Orang tua yang unggul akan menghasilkan anak yang unggul. Karena tanah yang subur pasti akan menumbuhkan tumbuhan yang subur. Itu ya, sepakat ya kita Bapak Ibu. Dan karena itu maka keluarga harus orang tua antara ayah dan ibu itu harus mempunyai sebuah tindakan intervensi emosi kepada anak. Ini penting, Bapak. Emosi positif ya intervensinya ya. Bukan intervensinya negatif. Nanti kita lihat bagaimana sih intervensi emosi negatif. Tapi kita lihat di dalam gambar itu senyum, ada sentuhan, ada tinggal bersama, bermain bersama. Sebelum pandemi COVID-19, satu topik yang diangkat terus-menerus dalam parenting itu adalah apa? Family time. Katanya kualitas waktu bersama keluarga ini kurang. Saat ini, waduh, waktu bersama keluarga sangat banyak. Tapi justru karena terlalu banyak, maka orang menjadi stres. Itu karena apa? Cara berpikir yang keliru. Maka suatu persoalan, Bapak Ibu, bisa menjadi berkah atau kutuk, itu tergantung bagaimana cara hati kita melihat. Demi saat ini banyak orang menjadikan kutuk karena tidak menyiapkan hatinya. Menjadi berkah, maka akan ada jalan keluar. Saya yakin kasih karunia kalau dilihat dari logo-logonya tadi sangat Kristiani. Iya. Dalam ada 10 tulah Bapak Ibu bagi Fir'aun dan masyarakat Mesir. Tapi tidak demikian bagi orang Israel kan? Artinya apa? Satu peristiwa penderitaan, satu petaka pun sebenarnya selalu mempunyai makna positif di dalamnya. Ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak yang di sana. Nah, selain intervensi emosi, maka harus juga ada intervensi fisik. Intervensi fisik. Saya mempunyai anak kelas SMA, Bapak Ibu. SMA anak saya itu di Menteng. Saat ini, 4 hari ini dia mengalami kesulitan tidur. Kesulitan tidur. Ini kesempatan bagi saya untuk intervensi emosi dan intervensi fisik. Pak, tadi malam saya bicara dengan dia. Kak, kenapa? Dia mulai berani cerita. Inilah. Sebelumnya dia tidak mau cerita, karena dia cuek banget ya. Dia sekolah di semua cowok, dan bener cowok, cuek. Nah, semalam itu dia mencoba mau ngomong. Dan apa yang saya katakan? Kak, coba kakak desain program pikiran. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kurang enak, coba senyum. Anak saya sudah mulai senyum. Kenapa? Karena saya banyak bicara mengenai hal ini. Saya sering ditertawakan di rumah kalau ngomong hal-hal yang sifatnya motivasional. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Ketika orang mentertawakan kita, sebenarnya dia juga memperhatikan kita. Udah, cuek saja. Nggak apa-apa. Kita harus positive thinking. Di mana kita mau menebarkan kasih, di situ pasti ada karunia lah untuk kasih diterima. Percaya deh.
Bapak Ibu ya, jadi ada intervensi emosi dan intervensi fisik. Intervensi fisik yang saya sampaikan kepada anak saya adalah coba setiap pagi olahraga, naik sepeda. Nanti itu ada pada bagian how-nya. Ini bagian mengapa pentingnya. Nah, berikutnya, setiap anak itu berbeda. Bapak Ibu, setiap anak berbeda ya. Saya mempunyai 2 anak, yang satu cewek, yang satu cowok. 2 anak berbeda. Mami papi di sini pasti mempunyai yang anak lebih dari 2, pasti merasakan melihat ini. Apapun keadaan anak kita, Bapak Ibu, apapun keadaan anak kita, wah ini penting, apapun keadaan anak kita, dia adalah gambaran saya, gambaran kita, Bapak Ibu. Apapun keadaan anak kita, maaf, kalau anak kita itu hiperaktif, lari sana lari sini. Maaf, ada bahasa yang kurang enak di orang-orang tertentu itu di depannya pakai kata P. P itu pencilaan gitu. Orang Jawa bilang, "Oh, sana sini gitu. Bapak Ibu orang tua jangan mengatakan, "Kamu itu tidak bisa diam ya." Kamu itu tidak bisa diam ya. Itu gambaran kita, Bapak. Ada satu sesi yang sangat menarik mengenai programming, bagaimana orang memprogram anak melalui perkataan dan tindakan kepada bagaimana orang tua memprogram anak. Saya mau menyadarkan saja bahwa dia adalah anak kita. Saya mempunyai murid, Bapak Ibu, dia adalah tunanetra. Tunanetra. Luar biasa anak ini. Saya nggak mempunyai fasilitas di sekolah saya, tidak apa-apa, Pak. Yang saya mau katakan bagaimana kedua orang tua ini mendampingi anak ini sampai dia bisa mandiri. Anaknya mengatakan, "Pak, saya bisa naik Gojek sendiri, naik Grab sendiri." Dan orang tuanya mengatakan, "Iya Pak, Bapak nggak usah khawatir." Dia begitu mandiri, Pak. Bu, mandiri kenapa? Saya lihat orang tuanya ini sendiri luar biasa mendampingi. Jadi persoalan yang dihadapi, keterbatasan yang dialami oleh anak sesungguhnya dipakai oleh Tuhan sebagai cara untuk mengasah emosi saya sebagai orang tua, belajar menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua. Itu yang saya hasilkan dari refleksi saya. Lalu yang kedua, anak itu adalah ini hasil atau buah dari cinta. Bukan buah dari sesuatu yang bukan cinta ya. Nah, ini kita refleksikan. Maka pertanyaan refleksi bagi saya, bagi kita, apakah saya atau orang tua menerima anak saya apa adanya? Kelemahan, kekurangan. Saya mau menerima enggak? Kalau saya tidak mau menerima kelemahan, kekurangan anak saya pastikan kita nggak akan mendapatkan solusinya. Solusi hanya ditemukan ketika kita menyadari ada masalah dan tepat masalahnya. Maka dokter sebelum memberikan obat pasti memeriksa, mendiagnos. Pasti itu. Ya, pasti. Dan mendiagnos itu harus serius. Kalau kita lihat anak kita bawa ke dokter, dokter aja nggak menyentuh, hanya bertanya, "Kamu sakit apa? Apa keluhan kamu?" Gini-gini. Ya sudah, sekarang kasih resep tempat. Saya sendiri sebagai orang tua ya nggak puas. Scanningnya harus detail. Maka apakah saya menerima anak saya apa adanya, kelemahan dan kekurangannya? Ini penting. Lalu apakah saya masih mengharapkan anak saya sebagaimana seharusnya? Maksudnya begini, banyak orang tua, dulu saya juga, saya itu mengharapkan anak saya yang cowok itu pinter renang. Saya dari Sumatera ke Jakarta itu melewati Selat Sunda. Saya membayangkan kalau nggak bisa renang, kapal tenggelam bagaimana. Gitu. Maka anak saya harus bisa renang. Saya tua deh. Yang terjadi apa? Anak saya stres dan saya stres. Anak saya nggak suka renang. Nggak suka. Dia ke kolam renang hanya main air. Ya sudah, saya nggak bisa menuntut. Jadi saya tidak bisa membuat atau menduplikat anak saya seperti cap yang saya buat. Nggak bisa. Karena apa? Dia berbeda, dia unik. Nah, mungkin bisa dibantu ya untuk menampilkan satu film. Sebelum ditampilkan, film ini berkisah Bapak Ibu. Saya kasih gambaran dulu. Berkisah, ada sepasang suami istri mempunyai 2 orang anak, dua-duanya cowok, tapi berbeda sekali. Berbeda sekali. Mari kita cermati, kita lihat apa sebenarnya yang dihadapi oleh orang tua ini dan mengapa ini seperti ini. Silahkan. Minta tolong Lause untuk diputarkan. Iya Pak Pur, sebentar.
Nah, sambil hostnya menyetel, oh ini sudah. Presentasinya tadi oke, Pak. Gimana? Badminton kamu gimana, Mam? Tadi udah mulai latihan. Soalnya kan 2 minggu lagi aku ada turnamen. Wah, bisa jadi atlet nasional dong kamu. Ya nasional dong, Pak, tapi internasional. Iya dong, harus. Ican udah selesai makan, mau main PS dulu. Ican, PR dulu dong. Iksan, kamu dengar nggak dipanggil Mama? Jawab. Iya, Ma. Mau diapain lagi sih tuh anak? Ya nggak diapa-apain, Pak. Jangan masih kecil. Otaknya kecil. Dia udah 2 tahun mah nggak naik kelas. Dan Mama masih biarin dia terus main PS. Pak, aku kamar dulu ya. Ya, sayang. Ma, Mama inget nggak? Imam waktu umur 8 tahun, prestasinya udah banyak. Di sekolah ranking terus. Badminton juga. Iksan udah umur 11 mah 2 kali gak naik kelas, baca aja belum bisa. Jangan-jangan Dia tuh cuman manja aja karena dia tuh anak bungsu. Setiap anak tuh punya kelebihan sama kekurangan masing-masing, Pak. Udahlah, dua-duanya anak kita, dua-duanya spesial. aku cuma khawatir kok. Kak, Apaan? Ican boleh nanya nggak? Boleh. Nanya apaan? Ican ini anak pungut ya? Kamu kok nanya kayak gitu sih? Iya, soalnya Ican beda sama kakak. Beda gimana? Kakak pintar, bisa baca buku orang dewasa. Kakak juga punya banyak piala. Kakak berprestasi. Emang kenapa sih kamu susah baca? Hurufnya, Kak. Hurufnya? Coba kamu rajin baca, pasti bisa deh. Oke, terima kasih. Bisa ke saya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tadi itu adalah mau mengisahkan satu keluarga mempunyai 2 anak, Iksan dan Imam, dua-duanya berbeda. Ini film ini sudah tahun 2008 dirilis. Judulnya Iksan, Mama I Love You. Bapak Ibu, Mami Papi bisa sebenarnya searching di Google atau di Netflix ada juga. Film ini syarat dengan pembelajaran bagaimana saya menjadi seorang guru, bagaimana saya menjadi orang tua. Karena anak ini sebenarnya sakit, tapi nanti kita lihat. Pertanyaan refleksi, apakah yang menyebabkan Iksan meninggalkan meja makan? Apa yang membuat Iksan meninggalkan meja makan, Bapak Ibu? Ada yang mau menulis di ini?
Nah. Yang membuat Iksan meninggalkan meja makan apa tadi? Oke. Kenapa bapaknya Iksan bicara dengan nada yang sangat keras kepada Iksan? Emang Iksan melakukan apa? Kan begitu. Dia meninggalkan meja. Tapi apa hubungannya dengan dengarkan mamam? Apa sih prestasi menurut bapaknya Iksan? Lalu mengapa Iksan bertanya kepada kakaknya, Kak, Iksan ini anak pungut ya? Iksan ini anak pungut ya? Seorang anak kalau sudah bertanya dengan pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Luka batin seperti apa? Saya 6 tahun menjadi guru bimbingan konseling di SMP dan di SMA. Dan saya sering mendampingi retret. Yang terjadi apa? Di situ anak mengungkapkan rasa sakit hati yang luar biasa dalam bentuk persoalan-persoalan kadang bolos, kadang ogah-ogahan belajar. Karena dia mempunyai luka batin pada masa kecilnya. Maka di situ harus saya buka, lalu saya ajak anak untuk melihat bagaimana bentuk cinta orang tua yang kadang berbeda dengan yang diharapkan anak. Tapi kita kembali kepada ini. Kita kembali ke sini. Atas pertanyaan nomor 1, si Iksan itu meninggalkan meja makan. Dia dibandingkan. Bapak Ibu, dia tidak pernah menjadi fokus, Bapak Ibu. Iksan tidak pernah menjadi fokus. Semua fokus pada kakaknya Imam. Bayangkan di situ 2 orang. Kalau di kelas ada 30 siswa, Miss dan Mister, hanya ada 1, 2, 3 anak. Saya sharing sebagai guru dan kepala sekolah. Kita hanya fokus kepada 3 anak. Bayangkan yang 27 itu merasa bagaimana. Mungkin dia diam. Lalu dia nggak memperhatikan. Lalu guru mengatakan, kau ngapain itu? Keluar dari kelas kalau malas. Padahal yang menyebabkan dia mempunyai reaksi seperti itu siapa? Karena dia tidak menjadi fokus, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka untuk dicuekin, Bapak Ibu. Dan Iksan di rumah itu nggak menjadi fokus. Yang menjadi fokus selalu kakaknya, 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 dan kakaknya. Dan fokusnya apa? Yang ketiga, prestasi. Bapaknya kecewa. Tadi mengapa nadanya keras? Bapaknya kecewa dengan Iksan. Mengapa? Karena Iksan tidak seperti yang diharapkan bapaknya. Maka tadi diungkapkan alasannya kepada istrinya. Otaknya kecil. Dia udah besar. Otaknya kecil. Lihat bahasanya. 2 tahun tidak naik kelas. Main PS terus. Main PS terus. Betul nggak sih main PS terus? Lalu dia belajar kok di sekolah. Lihat. Kadang pemilihan kata yang kita anggap biasa, terus itu diterjemahkan oleh anak. Saya mempunyai siswa yang pada waktu retret. Saya itu selalu dibilang malas-malas, setiap hari malas. Padahal saya malas hanya 2 jam, Pak. Lihatlah. Persepsi yang berbeda, Bapak Ibu. Hati-hati memilih kata untuk anak. Hati-hati benar. Karena apa yang kita katakan untuk anak akan membentuk anak kita menjadi seperti apa nanti. Saya selalu mengatakan kepada para orang tua, untuk membina hati, mendidik hati, mengelus-ngelus hati anak. Karena maaf ya, saya sebagai orang tua suatu saat kalau saya sudah jompo, saya ikut siapa? Ikut anak saya. Kan begitu. Itu Bapak Ibu. Lalu prestasi diartikan oleh bapaknya Iksan itu sebagai juara, sebagai ranking, sebagai trofi. Aduh Bapak Ibu, berat sekali itu. Pertanyaan kita sebagai orang tua, apakah memang itu yang dimaksud prestasi? Saya enggak, Bapak Ibu. Saya enggak. Saya minta maaf, saya sharing ya. Saya sharing. Bagi saya prestasi itu, kalau anak saya panggil nih, sukses kamu. Dia prestasi ketika maaf. Biasanya dia terlambat dan ini enggak terlambat, itu prestasi loh. Hebat loh, hebat. Jadi ada satu metode, Bapak Ibu, teman-teman guru dan orang tua murid, namanya ekspansi kekuatan positif. Kebetulan saya di ruangan saya, ini ada buku yang saya baca, inspirasi. Di sini diceritakan satu metode yang namanya metode ekspansi kekuatan positif. Jadi kalau ada seorang anak yang maaf nih, dia sering terlambat datang, atau di rumah dia itu kok mengurung diri, di sana nggak tahu, orang tua maunya main game, paradigmanya orang tua dia main game, pokoknya mengecewakan lah, banyak mengecewakan.
buku ini mengatakan, temukan satu hal positif pada diri anak itu dan katakan, sampaikan setiap hari. Bagus, nak. Kamu nggak terlambat, bisa bangun pagi. Terus katakan, maka itu akan terekspansi, lalu kekuatan positif itu akan menggerus, mengeliminasi yang negatif. Percayalah. Ibu Bapak harus percaya. Karena saya sudah, selain saya membaca, itu saya membuat saya sedang riset, penelitian di kecil-kecilan. Dan saya perhatikan beberapa, dan itu benar. Dan itu benar. Saya mempunyai buku tapi di rumah. Itu adalah buku bicara tentang pembiasaan. Dan pembiasaan itu bisa terjadi lebih mudah ketika kita berawal dari citra diri. Nah, saya nggak akan bahas itu. Tapi saya mau mengatakan, yang namanya prestasi Bapak Ibu harus terjemahkan ditinjau ulang. Apa yang dimaksud prestasi? Karena seperti tangga sampai puncak tangga, itu dia harus melalui tangga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Artinya prestasi itu bertahap. Dia bisa menjadi lebih baik daripada kemarin dalam satu hal, itu prestasi. Dan harus dikasih apa? Kasih pujian. Dia nggak mencari pujian, tapi dengan pujian anak akan lebih berkembang. Itu ekspansi kekuatan positif. Yang ketiga, Iksan berbeda dengan kakaknya. Diperlakukan secara berbeda. Itu sebuah realitas. Sebuah realitas. Dan Iksan juga tidak bisa menerima itu. Karena orang tuanya juga tidak bisa menerima. Ini jawaban atas pertanyaan yang ke-1, 2, 3, 4. Yang keempat. Mengapa Iksan bertanya? Iksan anak pungut ya. Karena dia diperlakukan secara berbeda, Bapak Ibu. Orang tuanya memprogram melalui perkataan perlakuan. Dan di dalam film itu, hampir seluruh film itu, orang tuanya itu selalu konflik suami istri dengan anak terus-menerus. Mau digambarkan bahwa Iksan itu ada di dalam neraka. Di rumah itu benar neraka. Di sekolah dia juga di neraka. Dan ini banyak anak mengalami begini juga ya. Saya minta maaf ya. Belum lama ini KPAI merilis sebuah survei yang mengatakan bahwa orang tua mengeluh karena pembelajaran jarak jauh. Dan survei itu menunjukkan bahwa sekitar 79,9% memang betul guru nggak siap. Maka kami juga menyiapkan bagaimana protokol pembelajaran. Tapi orang tua juga nggak siap, maka rumah menjadi apa? Menjadi neraka. Maka ini sebuah refleksi bagi kita sebagai orang tua. Mungkin film tadi bisa menginspirasi. Oke, yang berikut, mengetahui karakteristik anak, Bapak Ibu. Mengetahui karakteristik anak. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Itu begitu. Pertanyaannya sejauh mana bunda atau papa mengenal anak? Sejauh mana sih? Sebesar itulah cinta dan sayang saya. Sama juga. Sejauh mana guru mengenal siswanya? Ya sejauh itu sayangnya. Saya mempunyai sebuah tips. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pengurus yayasan mungkin bisa menggunakan. Namanya kura personalis. Saya minta kepada guru-guru saya untuk membuat sebuah catatan masing-masing kepada siswanya itu mengenai apa? Kura, pemeliharaan personal diri. Jadi saya selalu mengatakan, teman-teman tidak akan pernah bisa mendampingi anak-anak kalau tidak mempunyai data tentang anak itu. Maka kelemahannya apa? Kelemahan itu bukan hanya personal, tapi juga lingkungan di dalam keluarga. Kesukaan dia apa? Pernahkah dia mengalami sakit? Punya sakit? Lalu cita-citanya apa? Kalau belum punya cita-cita, berarti apa yang harus dilakukan? Teman dekatnya siapa? Emosinya bagaimana? Dan masih banyak dikembangkan. Artinya Bapak Ibu, semakin kita mengetahui karakteristik anak, akan semakin mudah kita membantu dia untuk berkembang. Itu. Nah, ini saya mengadakan responden survei Bapak Ibu kepada anak-anak SMA. Pertanyaannya mudah. Survei ini, sejauh mana anak kamu itu membutuhkan pendampingan orang tua dalam belajar di rumah. Ini untuk SMA ya. 75% mengatakan tidak butuh dari 100 anak. Mengapa? Saya sudah besar, orang tua saya punya tugas dan tanggung jawab. Ini hebat berarti. Dan memang 75 siswa ini saya perhatikan di dalam nilai rapot, di dalam PJJ aktif Bapak Ibu. Tugas dilaksanakan, tanggung jawab. Oke, bagus nih, saya bilang. Jadi antara proses pembelajaran di kelas, hasil belajar di rapot, dengan survei saya ini berbanding lurus.
25 mengatakan butuh. Nah, 8 orang dari 25 ini butuhnya bentuknya, saya butuh mama saya tidak berisik. Nah, tidak berisik. Mama saya suka ngomong banyak kalau saya lagi belajar. 2, siapin makanan yang enak. Wah, anak membutuhkan asupan makanan yang enak. Dia nggak mikir banget sekolah. Butuh pulsa, siapin pulsa. Dan ada yang lain-lain. Ada yang lain itu janganlah saya disuruh ke warung lagi PBJ, dan seterusnya. Jadi dari survei ini, nanti saya akan tunjukkan bahwa pendampingan beta terhadap anak TK, SD, SMP, SMA itu harus berbeda. Oke, saya masih punya berapa menit. Nah, pendampingan anak bukan mengambil tugas. Ya. Pendampingan anak bukan mengambil tugas anak. Ajarkan disiplin dan tanggung jawab. Ini apanya? Nanti kita lihat. Dan sesuai dengan perkembangan anak. Sesuai dengan perkembangan anak. Dalam mendampingi. Ini secara psikologis teorinya seperti ini. Bapak Ibu mungkin kelihatan. Berapa usia anak Anda? Ini menurut si Erikson, ahli psikologi psikoanalisa. Freud mengatakan bahwa perkembangan anak secara emosional 1 tahun ke bawah, itu anak belajar percaya. Dan juga bisa belajar tidak percaya kepada orang lain. Maka ini sangat menentukan. Kedekatan emosi, senyum, itu membuat dia nyaman, maka dia akan percaya. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan piramida Maslow, ini akan sangat cocok. Lalu 1-3 tahun, anak sudah mulai belajar mandiri dan beraktivitas. Maka apapun yang ada di sampingnya pasti dipegang, dimasukkan, dan maka itu. Dan di sini sebenarnya ada satu larangan, yaitu kepada orang tua dan guru jangan mengatakan jangan. Ketika melarang anak untuk tidak melakukan itu, hindarkan menggunakan kata jangan. Karena ketika kata jangan disampaikan, itu langsung terekam. Dan nanti dia nggak berani untuk mencoba, atau anak nanti tumbuhnya kurang percaya diri, Bapak Ibu. Di SMP, di SMA, saya melihat di siswa-siswa saya ada yang seperti ini. Lalu 3-6 tahun, anak ingin melakukan kegiatan orang dewasa, anak belajar kegiatan-kegiatan orang dewasa, maka apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dilihat. Maka hati-hati di sini. Sangat hati-hati. Perilaku, perkataan orang tua, baik yang hubungan suami istri maupun yang lainnya, di sini mesti benar orang tua bijak. Kadang tanpa disadari, orang tua melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, dan akan terduplikasi. Karena usia 1-6 tahun ini kan disebut usia emas, golden age, yang sangat menentukan. Nah, usia 7-11 tahun, anak belajar kompeten dan produktif atau sebaliknya merasa tidak mampu melakukan. Jadi kalau pertumbuhan dari awal tadi itu memang sudah tercapai sesuai dengan perkembangannya, maka sebenarnya di umur 11 tahun ini, anak sudah mulai produktif, anak bisa presentasi, cerita di depan kelas, enak deh. Dan yang ini SMA, anak memasuki masa puber sehingga mulai mencari identitas diri. Maka di sini kalau yang punya anak-anak SMA, kalau anaknya tertutup, anaknya lebih suka dengan temannya, karena dia lagi mencari identitas diri. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Tadi ada intervensi emosi dan intervensi fisik. Dia biasanya banyak menolak. Anak saya yang cewek yang sekarang masuk SMA itu suka berdebat dengan maminya. Ya dia lagi mencari identitas diri. Enggak apa-apa, enggak usah tersinggung. Kamu ya saya bilang, misalkan gini, kamu sudah berani membantah. Berdebat itu bagi anak bukan membantah, Bapak Ibu. Paradigmanya berbeda. Berdebat itu kalau untuk anak-anak SMP, SMA, itu adalah untuk menunjukkan diri dia bahwa dia mempunyai sebuah pendapat. Jadi bukan membantah. Jadi istilah membantah berbeda, mesti direvisi. Iya. Orang tua nggak selalu benar di depan anak. Itu sudah sangat umum lah. Kalau kita menjadi otoriter, marah-marah, nanti kita sudah tua, dia menjadi anak yang marah-marah kepada kita sebagai orang tua. Kasihan. Oke. Nah, akademik, saya ini nggak banyak mengulas. Jadi akademik itu orang tua sebagai asisten guru sebenarnya. Kalau di sekolah itu Bapak Ibu, Mami, Papi, ada 3 ranah ya, kognitif, afektif, psikomotor namanya. Kalau kognitif itu lebih kepada kemampuan pengetahuan intelektual.
Nah, ini yang disampaikan dalam pembelajaran itu mayoritas seperti ini. Nah, bagaimana guru melakukan pembelajaran jarak jauh BDR itu tetap memperhatikan afektif dan psikomotor atau pendidikan penguatan karakter PPK. Itu ada dan harus disiapkan. Tapi dalam kapasitas sebagai orang tua, kita menjadi asisten guru. Untuk 3 hal ini, bagaimana caranya nanti kita lihat. Nah, maka guru, orang tua mesti menjadi role model. Menjadi role model. Nah, begini, Bapak Ibu, Mami Papi yang terkasih ya, ini menjadi role model nggak gampang. Kalau yang sebelumnya ini kan lebih ke akademik nih, berarti nanti terkait dengan peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi secara akademik. Nah, ini sebagai role model atau karakter, ini nggak gampang, karena cara bicara, cara bertindak. Contohnya beginilah, bangun pagi aja. Saya nggak tahu apakah semua orang tua bangun pagi juga langsung mandi, yang biasanya ke kantor, nggak ke kantor, dikerjakan di rumah, apa langsung mandi atau enggak. Maka, ini saya bicara ideal. Sebagai orang tua, walaupun kita work from home, bekerja dari rumah, harus melakukan rutinitas. Bangun pagi, mandi, sarapan, lalu baju rapi bekerja. Kalau bekerja pakai singlet, kaos dalam, celana pendek. Anak belajar di rumah juga pasti pakai celana pendek. Saya sharing saja, kalau yang ideal itu anak harus apa? Pakai seragam, Bapak Ibu. Orang tua pasti ada yang nggak setuju. Tapi saya mau ngomong masalah identitas diri ya. Citra diri ya. Seragam baju, Bapak Ibu setuju atau tidak, sudah terbuktikan bahwa mampu untuk meningkatkan, memperkuat citra diri, identitas diri dia. Kalau saya mengajar sebagai guru, saya juga memakai baju kerja sebagai guru, walaupun saya ngajar di rumah, Bapak Ibu sudah memperkuat identitas sebagai guru. Anak-anak pun juga harus melakukan yang sama. Orang tua pun harus melakukan yang sama. Harus rapi. Masalah kerapian bukan hanya masalah fisik. Karena kebiasaan rapi fisik akan, percaya atau tidak, akan mempengaruhi kerapian batin dan cara berpikir dan nanti cara bicara, Bapak Ibu. Mengapa dokter itu memakai baju putih, perawat pakai baju putih, lalu militer pakai baju seperti itu? Kalau siswa sebagai seorang pelajar, bangun pagi, mandi, sarapan, ya pakai baju sekolah, rapi. Walaupun belajarnya di rumah, maka ini disebut belajar di rumah. Ini bukan libur. Nah, anak belajar, orang tua tidak nonton TV. Ada anak belajar tapi orang tua nonton drakor. Atau bapaknya nonton bola, kan bola sudah mulai ini. Saya yakin papi mami tahulah. Anak butuh yang namanya lingkungan, Bapak Ibu. Anak butuh yang namanya contoh. Kalau kita menganggap melihat anak kita memang sebagai harta yang tak ternilai, saya yakinlah tadi di pengantar Miss Lucy tadi mengatakan terkait dengan segala upaya yang harus dilakukan orang tua. Kalau saya melihat anak saya sebagai harta yang sangat tidak ternilai, saya mau mempertaruhkan apa saja, melakukan apa saja untuk anak saya. Jangankan untuk tidak nonton TV, untuk saya duduk di sampingnya menemani pun saya akan lakukan. Itu kan sebagai orang tua. Maka di sini saya sharing, saya minta maaf mungkin dalam banyak hal ini bukan banyak teori ya. Lalu bagaimana kiat mendampingi anak belajar di rumah? Nah, Bapak Ibu orang tua, saya diminta sharing, bukan pertama-tama sudah dipesan oleh sekolah supaya orang tua mengerjakan ini dan sekolah menjadi lebih ringan. Tidak. Tidak. Tapi saya dipesanin oleh siapa? Oleh kodratnya sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita harus begini. Dan kalau kita begini, kita dengan guru dan sekolah itu bergandengan tangan untuk memegang anak menuju pada kesuksesan. Sekali lagi, ini saya mengatakan sebagai guru di luar kasih karunia dan orang tua. Bukan dipesani oleh sponsor. Bapak Ibu ya. Harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Mami, Papi harus tahu jadwal pelajaran anak.
harus tahu jadwal pelajaran anak. Masalah adalah bagaimana cara mengetahuinya. Begitu. Tanyakan pertama-tama kepada anak, jangan kepada sekolah dulu, Bapak Ibu. Jangan kepada tanyakan kepada anak. Kecuali kalau anak mengatakan belum, nah baru Bapak Ibu tanya ke sekolah. Tanyakan pada biasanya agak kenapa tanyakan kepada anak? Karena ini adalah dia dan cara bertanyanya juga yang baik. Muncul karena rasa ingin tahu, tapi karena meneruskan pertanyaan dan ada bertanyanya yang kurang baik. Misalkan Andre, mana jadwalnya? Papa mau lihat. Waduh, ya itu pasti Andre akan. Iya, tapi kalau gini Andre, udah ada jadwal kah? Boleh Papa lihat. Nah itu mungkin beda lagi. Apalagi harus gitu. Jadi pertama harus tahu dan tanyakan kepada anak dulu. Nah, di sini ada awareness, kesadaran, tanggung jawab. Artinya apa? Ketika saya menanyakan kepada anak Bapak, sekaligus saya menyadarkan kepada anak saya bahwa you punya jadwal pelajaran, nak. Itu loh. Orang yang bertanya itu bukan orang yang nggak tahu. Justru melalui pertanyaan kita disadarkan apa yang harus kita lakukan. Iya. Ketika yang sulit, persoalan yang berat, dia bertanya kepada Tuhan Allah, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dengan bertanya, dia apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pertama-tama tanyakan kepada anak ya, tolong jangan kepada sekolah dulu ya. Nah, memang sekolah harus punya. Setelah tanyakan kepada wali kelas atau kepada guru atau kepala sekolahnya, kalau belum punya, nggak ada lah sekolah yang nggak punya jadwal. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu ya, itu dulu ya. Yang kedua tadi sudah saya singgung, optimal. Kalau sudah jadwal pelajarannya jam 7, maka ya mesti bangun pagi. Masa gurunya sudah masuk kelas virtual, anaknya masih tidur, ditidur terus ditelepon, gurunya nelpon kepada wali kelas kepada orang tua. Ini protokol PJJ namanya. Orang tua katakan, anak saya masih tidur, Pak. Poinnya bahwa pada bagian ini penguatan identitas sebagai pelajar, bangun pagi, sarapan, menyiapkan buku. Jadi kalau orang tua tahu jadwal anak saya bertanya, anak saya namanya Bima. Bima, saya biasa panggil Kak, karena dia punya adik. Kak, hari ini belajar apa? Saya tanya, Kak, besok belajar apa? Biologi, Pak. Nah, jam setengah 7 dia sudah bangun, kita semua sudah bangun. Dan mandi semua. Jangan sampai lalu tidak mandi ikut belajar, Bapak Ibu. Ini bukan masalah dilihat, bukan. Ini masalah disiplin dan tanggung jawab ketika saya segar. Ketika otak disiram air dingin, itu lebih segar. Percayalah. Dan mengapa perlu sarapan? Kita butuh energi, aktivitas. Pembelajaran jarak jauh itu kan agak mudah. Guru belum diberi pembekalan luar biasa sehingga canggih sekali. Maka seringkali anak ngantuk. Kalau anak nggak sarapan, anak tidur. Zoom meeting namanya dimunculkan, misalkan. Tapi wajahnya tidak dimunculkan, setelah itu ditinggal. Bisa loh Bapak Ibu, bisa. Pelajaran jarak jauh atau PDR mesti ada protokol yang harus dilakukan. Kalau ini udah bagian guru, bagian orang tua ini. Anak itu ikut BDR atau belajar dari rumah secara benar dan optimal. Lakukan seperti ini. Bangun pagi, mandi, sarapan sederhana. Yang ketiga, sebagai asisten guru. Nah ini. Jadi, kalau anak saya TK, SD kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, saya sungguh sebagai asisten yang menentukan jadwal. Nah ini kepada guru-guru TK, guru-guru SD, kepada orang tuanya memang harus berikan sebuah trik dan kesabaran ini. Nggak mudah itu. Lebih mudah yang di SMA seperti saya. Betul.
Ini luar biasa guru TK, SD, SMP, dan orang tua karena sebagai asisten guru di sini. Maka bukan hanya menjelaskan, harus menjelaskan kepada guru loh. Guru harus menjelaskan kepada orang tua. Orang tua bisa mendampingi anak. Iya. Maka yang dilakukan oleh sekolah kasih karunia ini luar biasa loh. Bapak Ibu untuk sebuah insight apa yang akan dilakukan gitu. Nanti teknis sekolah yang melakukan itu kepala sekolah. Saat ini Bapak Ibu harus siap ketika guru itu diajar. Jangan bilang, kok saya ikutan belajar? Waduh, ada seorang tua, tapi bukan sekolah kasih karunia dan bukan saya. Jadi teman saya guru itu mengatakan begini, Pak orang tua mengatakan kepada saya, Bu, untuk tahun ajaran depan, kebetulan ini kelas 7, nggak usah merepotkan saya sebagai orang tua ya, harus mengingatkan anak saya belajar, harus mengecek tugas-tugasnya. Saya nggak mau, itu kan sudah tugas sekolah. Masya Allah, saya bilang. Gila itu. Itu harus dipertobatkan. Nggak boleh. Ini anak-anak saya loh. Sekolah itu mendampingi dalam waktu durasi tahun tertentu. Tapi ini sungguh anak saya. Maka anak saya harus menjadi lebih hebat daripada saya. Karena itu saya harus menginvestasikan semuanya kepada anak saya, termasuk apa? Semua energi, emosi. Maka nanti ketika orang guru SD, guru TK mengajari mami papi, ya terimalah itu. Lalu ketika harus mengajari kepada anak, lihatlah ini kesempatan untuk lebih dekat dengan anak. Lebih dekat. Lebih dekat. Ini luar biasa. Kita anggap, kita lihat pandemi COVID ini sebagai sebuah apa? Sebuah peluang. Nah, maka anak dan orang tua bisa belajar bersama. Kapan lagi kalau bukan masa pandemi ini? Tadi di doanya, semoga pandemi ini segera usai. Ketika pandemi selesai, semoga pola model pendampingan kita kepada anak juga tidak berhenti. Bentuknya berubah lagi, tapi spiritnya sama. Nah, kalau pada SMP, SMA bagaimana? Ini lebih mudah, Pak. Ini mendukung dan mendampingi saja, seperti yang tadi saya ceritakan. Tanya, iya, kalau anaknya memang, kan Bapak Ibu di depan sudah saya kasih slide tadi, harus tahu karakteristik, kelemahan, kekurangan. Kalau anak kita mempunyai kelemahan memang selebor itu naruh barang-barang sembarangan. Tugas juga, ya berarti kita harus memperlakukan diri kita, mendampingi anak kita yang SMA masih seperti anak SMP. Di sekolahan saya masih ada 25%. Itu, yang membutuhkan itu lebih. Mengapa? Kok itu berbeda? Ya, itu sejarah hidupnya pasti membentuk berbeda. Yang jelas kalau saya melihat Tuhan memberi kesempatan kepada saya dan guru untuk memberikan pendampingan lebih banyak kepada 25% ini. Jadi nggak usah kita stres kalau anak kita, maaf ya, belum sesuai dengan harapan kita, disiplin dan tanggung jawab. Mari kita pahami, kita sebagai guru dan orang tua, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan cinta kasih lebih kepada anak ini, gitu loh. Itu yang saya hidupi. Jadi kalau kita menghidupi dengan seperti itu, maka bersyukur, Tuhan, saya bersyukur Engkau memberikan kepada saya kesempatan untuk banyak berbuat baik, lebih banyak berbuat kasih kepada 25% ini. Karena yang 75% sudah mandiri. Iya. Kelas belum mulai dia sudah standby. Nah, 4, memastikan semua alat tulis ditempatkan pada tempatnya, Bapak Ibu. Ini pendidikan penguatan karakter. Nah, di sini saya menyinggung disiplin. Anak belajar sudah sembarang ditaruh begitu. Saya pastikanlah, kalau itu nggak dibereskan sejak dini, nanti dia lulus SMA, lulus kuliah, bekerja akan berantakan. Karena waktu 3 bulan setelah selesai bekerja, bosnya, atasannya mengatakan, you are fired, dipecat. Iya, Bapak Ibu. Maka pembentukan karakter itu sejak saat ini. Pastikan setelah apa? Setelah belajar itu semua rapi. Mengapa? Karena kita harus rapi. Kenapa? Karena ini akan mempola dalam hidup anak, hidupnya nanti ketika dia sudah selesai kuliah. Ada orang tua di tempat saya yang sangat kaya. Anaknya dimanja lah. Tapi saya bilang, ketika anak bapak mau memanja anaknya, lebih baik menarik anak ini dari sekolah sini. Kenapa? Anak ini harus belajar berdisiplin dan tanggung jawab. Emang kita tahu usia kita sampai kapan? Kalau anak kita nggak disiplin dan tanggung jawab, sementara kita sudah dipanggil Tuhan, bagaimana anak kita? Kan begitu. Nah,
disiplin ini sebenarnya adalah bukan hanya siswa bisa mengikuti PJJ atau BDR tepat waktu melaksanakan tugas, tapi tidak. Tapi termasuk juga hari-hariannya, kerapiannya. Kenapa? Bangsa ini mempunyai keprihatinan besar terhadap disiplin. Kemarin itu saya mengikuti berita dari gugus tugas COVID-19, grafik di Jakarta naik. Ini artinya proses pembelajaran jarak jauh atau BDR. Sampai kapan kita nggak tahu. Mengapa seperti ini? Masalah disiplin sebenarnya. Ya ini perdebatan karena ya dari sisi ekonomi dan seterusnya. Tapi saya mau mengatakan, mau men-sharingkan disiplin ini sangat amat penting. Di depan tadi saya sampaikan, saya sharing dengan Rektor University International of Liaison Indonesia yang memberikan banyak sekali beasiswa anak kuliah ke Jerman. Ini universitasnya Bapak Habibie. Jadi mahasiswa yang dikuliahkan di Jerman, yang akan selesai pada batas waktu, itu anak yang disiplin, Bapak Ibu. Dan disiplin di sini ketika dia harus menyelesaikan tugas, diselesaikan. Dan ketika dia nggak tahu, dia bertanya. Itulah disiplin. Nah, negara yang paling disiplin kan Jepang. Maka menjadi negara maju. Anak juga belajar keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini disebut sebenarnya di sini psikomotor ya. Saya akan menunjukkan satu buku. Nah, di sini ada saya punya buku, saya punya banyak buku, boleh dipinjam juga sih. Di sini bicara tentang tantangan. Tantangan. Buku ini mengajarkan kepada saya bahwa keterampilan hidup seorang nanti ketika terampil di dalam hidupnya itu justru mulai dari hal-hal yang kecil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, buku itu ditempatkan pada rak buku. Oh, kalau piring itu ditempatkan dalam rak piring. Oh, kalau selimut atau bantal itu di tempat tidur, bukan di sofa. Dan tepat waktunya. Oh, kalau makan itu memang jam makan segini, masuk kelas sini. Juga tepat orangnya. Oh, kalau ngomong dengan orang tua itu harus bagaimana. Ini bisa dilakukan melalui misalkan, ini Bapak Guru yang untuk SMP, SMA, dan SD bisa mencoba untuk melakukan pembelajaran keterampilan hidup. Saya sharing saja, misalkan begini, anak diberi tugas oleh gurunya untuk apa? Cuci piring, setelah makan difoto, dikirim. Oh, ini bukan pencitraan. Salah. Ini membangun citra diri, karena murid saya ada yang bilang pencitraan. Dan ini pengetahuan juga. Dan kurikulum K13, Bapak Ibu, orang tua murid juga harus tahu, ini dinilai. Ini memberi kontribusi untuk kenaikan kelas. Maka sekolah dan guru harus memperhatikan proses-proses seperti ini. Dan itu harus dinilai. Betul, kalau anak tidak diberi penghargaan, kurikulum 2013 itu kan penilaian itu sebenarnya spiritnya penghargaan. Kalau anak sudah melakukan itu, lalu tidak diberi penghargaan dalam bentuk nilai, anak nggak akan melakukan lagi, pembiasaan nggak akan dikerjakan. Maka pendidikan penguatan karakter nggak akan jalan, Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran jarak jauh itu nggak melulu bahwa anak itu mengerjakan dari buku knowledge, pengetahuan, lalu rumus-rumus, enggak. Enggak, Bapak Ibu. Sumber pengetahuan itu sekarang banyak di mana-mana. Maka PJJ itu harus menyampaikan kepada anak tentang apa. Kalau knowledge kemampuannya memang yang kalau guru bilang kompetensi dasarnya disampaikan, tapi keterampilan hidup itu dilakukan. Maka ketika Pak Nadiem mengatakan pembelajaran jarak jauh akan permanen, lalu diprotes oleh banyak orang, lalu bagaimana dengan pendidikan penguatan karakter? Tetap bisa dilakukan. Ini ya Bapak Ibu, memastikan semua alat tulis ditempatkan pada tempatnya itu, kapasitinya untuk membangun karakter disiplin. Nah, ini yang kelima, yang terakhir. Pastikan selalu bertanya kepada anak orang tuanya. Bagaimana belajar hari ini? Nah, gitu. Bagaimana nak belajarnya hari ini? Apakah ada PR? Nah, gitu. Nanti dia akan cerita atau dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, Bapak Ibu jangan bilang, gimana sih kamu? Emang tadi kamu ikut belajar nggak? Jangan. Itu bahasa cara bertanya yang salah, menjawab yang salah. Itu kan bapaknya si Iksan tadi, ngomongnya langsung keras, melukai emosi. Kok nggak tahu, nak? Emang tadi nggak mengikuti ya?
Boleh mama papa bantu. Nah ini kan asisten guru kan begitu. Bantunya kalau memang anak mentok begitu, berarti tanya ke wali kelas. Kalau wali kelas dan guru ditanya, lalu jangan, loh Bu, tadi sudah saya kasih loh. Berarti anak ibu nggak memperhatikan, nggak usah lah disampaikan begitu. Maaf, ini saya sharing saja ya, teman-teman guru ya. Karena tanggung jawab kita di dunia pendidikan sama. Jangan kita ngomong, kan udah saya kasih tadi. Berarti anak Bapak nggak memperhatikan. Nggak usah lah kalimat yang terakhir. Itu kurang bagus. Oh iya, Mai, ada tugasnya PR-nya ini. Oh, makasih ya sudah dibantu. Nah, itu. Itu kan apa? Anak tanggung jawab kita bersama. Bertanya itu masalah hati, bukan masalah ingin tahu. Maka bertanyanya lebih banyak apa, bagaimana, kapan, jangan kenapa. Kenapa kamu tadi nggak ngerjain PR? Kenapa nggak tahu? Ah, nggak enak gitu. Kenapa nggak tahu? Kenapa ini berantakan? Iya. Kenapa wali kelas telepon saya? Waduh, janganlah. Saat ini hal-hal seperti itu harus kita hilangkan, kita buang neraka saja. Kalau orang tua, kalau wali kelas telepon, guru telepon, itu sebuah komunikasi yang positif. Kalau kasih karunia spiritnya seperti ini, saya yakin banget deh, benar-benar akan menjadi sebuah kasih dan mengkaruniakan, memberi karunia kepada banyak orang. Betul. Dan itu saya pikir penyelamatan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Ini slide yang saya tampilkan sebenarnya mau mengatakan kepada kita, merumuskan pertanyaan dengan tulus, jangan menginterogasi. Oke. Maka kita harus sabar dan sabar. Hanya kata ini yang saya bisa sampaikan. Sabar, ya sabar lah. Sabar dan sabar, sabar dan sabar. Nah ini sebenarnya ada video untuk penutup, tapi waktu saya bagaimana ya Pak host ya? Oke, boleh. Nggak apa-apa, Pak Pur, untuk kita tonton video penutupnya. Karena Waduh, kelanjutan dari yang tadi ya, Pak ya. waduh, terima kasih sekali kalau gitu ya. Waduh, kalau ini ditampilkan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Oke, kan terima kasih, silakan. Bisa dibantu? Video làm bị sao chị lắng lại không? Ada tamu. Oh, Guru dari sekolahnya Iksan. Effendi. Malah film. Silakan duduk, Pak. Maaf, apakah Iksan bikin masalah lagi? Masalah. Kau aneh ke? Zero. Boleh, Kak. Saya bisa coba dari sini, tapi nggak tahu ada suaranya nggak? Atau mau saya coba? Sebentar ya, Pak. Oke. Udah. Miss Louis, Iya, Pak. videonya dibuka dulu di desktop. Iya, sudah. Ya, baru share screen, baru klik videonya, baru share. Connect. Main dulu. Udah kan? Yang ini ya? Stop share dulu. Iya, sudah. Stop share screen, iya keluar dulu. Ini belum ya. Oke. Mohon maaf Pak Purwanto. Ya. Di stop dulu share screen-nya biar ya. Tuh. Ya. Silakan Miss Louis. Ya, bentar, Pak, bentar. Saya jadi harus kembali lagi. Betul, betul. Buka di desktop. Setelah
Setelah itu masuk ke Zoom, share screen. Ya. Ya. Pak, ada tamu. Oh, Guru dari sekolahnya Iksan. Effendi, saya Harun. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Maaf, apakah Iksan bikin masalah lagi? Masalah? Mungkin maksud suami saya, Iksan bikin ulah lagi di sekolah, Pak. Saya nggak ngerti. Apakah Iksan akan dikeluarkan dari sekolah? Sebetulnya kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu itu karena Ihsan adalah anak yang sangat istimewa, Pak. Semua anak adalah titipan dari Tuhan, yang suatu saat dia akan merubah kehidupan kedua orang tuanya. Tapi maaf, apa boleh saya melihat ke kamarnya Ihsan? Kamar? Untuk apa, Pak? Ada sesuatu hal yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di kamarnya Ihsan. Apa boleh? Oke, Pak. Siapa yang membuat ini, Pak? Iya, itu gambar Iksan. Pak Harun, anak saya yang satu ini, dia agak males, maunya main terus, dan susah untuk fokus. Pak Harun, Iksan suka sekali gambar. Kamu imam ya? Kakaknya Ihsan? Ya. Saya Harun, gurunya Ihsan. Tapi maaf, Pak, boleh saya tahu alasan Bapak mengirim Ihsan ke sekolah asrama itu? Nggak ada cara lain, Pak. 2 tahun berturut-turut dia nggak naik kelas. Gimana dia mau dapat prestasi? Memang menurut Pak Effendi, masalahnya Ihsan apa, Pak? Masalahnya, Bapak lihat nggak? Dia malas belajar, baca belum bisa, membangkang terus, males, berkelahi terus. Dan Bapak perhatikan nggak? Dia sering ngelamun. Bapak bicara masalah. Tapi yang saya dengar, itu sebuah kondisi, Pak. Bapak bilang anak ini badannya demam. Tapi yang saya tanyakan, mengapa anak ini badannya demam? Bapak ini bicara apa? Apa Bapak tidak pernah melihat tanda-tanda pada tulisannya Ihsan? Caranya membaca? Atau dengan gambar-gambarnya? Tanda-tanda apa, Pak? Gambar-gambar apa? Coba lihat ini, Pak. Ini tulisannya Ihsan. Nah. Ini. Seharusnya dia menulis huruf B, tapi terbalik hingga menjadi huruf D. Begitu pula juga dengan ini. Nah, ini huruf S-nya terbalik, Pak. Dan ini seharusnya dia menulis huruf N, tapi menjadi huruf U. Dia sangat bingung terhadap huruf yang hampir sama bentuknya. Dan kita lihat juga ini. Hah. Pak, semua ini menandakan kalau Ihsan itu tidak malas, Pak. Buat apa anak malas mengeja dengan keras kata hukum? Lihat, Pak, dia tulis 5 kali dengan pengejaan yang berbeda-beda. Ihsan itu nggak malas, Pak.
Dia cuma bingung terhadap alfabet. Oke. Saat kita mendengar atau melihat tulisan apel atau mobil, yang ada di benak kita langsung adalah gambar apel dan gambar mobil. Ihsan punya masalah dengan itu, Pak. Dia bingung terhadap pengejaannya. Coba Bapak baca ini. Saya nggak ngerti. Lagian ini bahasa Jepang semua. Coba Bapak konsentrasikan pikiran Bapak. Ayo. Bapak ini maunya apa? Maksudnya Bapak apa? Bapak jangan macam-macam, Pak. Bapak jangan melawan. Ayo baca. Saya jadi nggak ngerti sama Bapak ini. Bapak ini malas. Bapak ini kurang ajar. Bapak ini nakal. Itu yang Ihsan rasakan setiap hari di lingkungan sekitar. Dia tidak bisa mengenal alfabet. Kondisi tidak mampu membaca dan menulis ini dinamakan dengan disleksia. Ihsan hanya ingin dianggap normal oleh orang-orang yang ada dicintainya, yaitu keluarganya sendiri. Pak, dunia di luar pintu dari rumah ini memang sangat ganas, Pak. Tanpa ampun. Semua orang ingin menjadi orang yang kuat, orang nomor satu, orang sukses, orang kaya. Tidak ada tempat untuk orang nomor 2, nomor 3. Sarjana, dokter, direktur. Apakah mereka yang di bawah itu cuma sampah? Pak Effendi, saya seorang guru, Pak. Saya membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Tidak mau menjadi mau, dan mau menjadi mampu. Buat saya, semua anak adalah emas. Tidak ada satupun anak yang tidak istimewa di mata saya. Oke, terima kasih. Saya mau share lagi nih. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, guru, dan para orang tua, mami papi, saya juga orang tua. Itu tadi adalah film lanjutan dari yang awal kita lihat. Ihsan tadi sebenarnya adalah sakit yang disebut disleksia. Dan yang mengetahui sakit itu adalah justru Pak Harun, guru di asramanya. Nah, dari film yang terakhir ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa setiap anak itu istimewa, Bapak Ibu. Setiap anak istimewa. Ini penting, sangat amat penting. Kalau saya sebagai orang tua sudah tidak melihat anak saya sebagai yang istimewa, Bapak Ibu, aduh neraka itu. Neraka. Dan saya yakin anak nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Memang berat ketika anak kita dalam situasi keterbatasan. Tadi di depan saya cerita bahwa saya punya murid tunanetra. Tapi hebat loh. Anak yang tunanetra itu dia selalu juara 1 kalau meresensi buku. Dan hebatnya dia karena orang tuanya itu hebat sekali. Saya lagi proses untuk menjadikan kisahnya dalam sebuah buku. Menarik. Supaya menginspirasi orang. Setiap anak istimewa. Jadi anak mami papi kondisinya apa seperti itu adalah istimewa. Dan setiap anak itu gambar dari orang tua. Nah, betul. Tidak ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu. Penting. Yang ada adalah masalah anak. Sering kita mendengar, dasar malas. Tadi Pak Effendi juga, malas, sukanya main gini.
Tidak ada anak yang malas. Yang ada apa? Kalau saya mengatakan begini, yang ada adalah guru yang tidak bisa memotivasi anak. Oke, tidak ada anak yang bermasalah, yang ada adalah masalah anak. Jangan sampai kita tidak bisa menemukan masalah yang dihadapi oleh anak saya. Tadi kan sudah saya contohkan, anak saya mempunyai masalah sulit tidur nih. Ini saya dalam rangka untuk mempelajari dan untuk mendekati bicara persoalannya apa. Yang keempat, masalah anak bersumber dari, maaf ini ya, mungkin terlalu berani nih. Masalah anak itu sesungguhnya bersumber dari orang tua dan lingkungan. Bukan dari sekolah, Bapak Ibu. Bukan. Bagaimana kok bersumber dari orang tua dan lingkungan? Dari sejak kecil, anak itu mendengarkan perkataan-perkataan dari siapa sih? Dari orang tua. Lingkungannya di mana? Di rumah. Maka ketika anak saya yang saat ini SD kelas 5, kelas 6, SMP atau SMA, menjadi seperti yang tidak saya harapkan atau dia punya masalah, sesungguhnya masalah itu bersumber dari dulu di situ. Maka ketika kita saat ini melihat anak kita mempunyai masalah, yuk bareng-bareng sebagai orang tua membantu dia. Yuk membangun komunikasi yang lebih baik, pola komunikasinya dirubah. Jangan memerintah, jangan menyuruh, tapi mengajak Bapak Ibu. Dan generasi anak kita ini adalah generasi visual. Dari mana saja, kemana saja, atau berdiskusi dengan siapa saja pasti sepakat ya. Generasi anak kita ini visual, lebih banyak melihat, belajar dari melihat. Maka guru kalau tidak menampilkan sesuatu yang menarik dalam pembelajaran, saya yakin ditinggalkan. Orang tua kalau tidak bisa memberi contoh, hanya ngomong, maaf, maaf. Doa anak tidak baik kepada orang tua. Sehingga anak nggak berbakti. Lalu kalau nggak berbakti, salah siapa sebenarnya? Kan begitu. Mari kita nggak usah menyalahkan orang lain di luar diri kita, tapi kita lihat diri kita. Karena menyalahkan, menempatkan persoalan di luar kita, nggak akan pernah menyelesaikan. Tapi kalau melihat masalah ada di dalam diri kita, pasti akan ada jalan keluar. Itu. Belum terlambat, saya yakin belum terlambat. Maka situasi pandemi ini kesempatan. Apa yang diberikan oleh Sekolah Kasih Karunia sebagai sebuah karunia kepada orang tua untuk menunjukkan bahwa orang tua ini, kita ini kayak gini. Gitu. Kita ya, bukan Bapak Ibu saya juga. Yang kelima, anak seperti tanaman membutuhkan pemeliharaan. Intervensi emosi, intervensi fisik. Maka BDR belajar dari rumah dengan 5 tips yang saya berikan tadi, itu lebih mau menjadi mitra sekolah. Tapi yang utama adalah tetap orang tua. Saya nggak mengatakan memindah sekolah di rumah, tidak. Tapi sekolah menjadi rumah. Rumah menjadi sekolah. Rumah menjadi sekolah, ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi anak seperti tanaman, kalau tanaman mau tumbuh unggul, berbuah bagus, maka harus dipelihara anak pun juga dengan cinta, dengan lingkungan. Dan yang keenam, kesuksesan anak adalah tanggung jawab orang tua dan sekolah. Ingat, tadi support pendukung itu adalah orang tua dan anak. Itu saja teman-teman Bapak Ibu, sebagai penutup, Master Cheng Yen mengatakan demikian. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mampu kita lakukan. Yang ditakutkan adalah kita tidak mau melakukan. Nah itu. Jadi betapa sulitnya atau banyaknya tantangan yang harus kita hadapi karena pandemi COVID-19. Baik itu masalah pembelajaran, masalah ekonomi, tidak ada yang tidak mampu kita lakukan. Ditakutkan adalah kita tidak mau melakukan. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Mari kita bisa diskusi. Maaf nih agak panjang nih. Maaf. Nanti materi saya sampaikan ke sekolah karena ada yang minta tadi. Nanti hubungi sekolah saja. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak hostnya kalau ada pertanyaan mau saya stop sharing. Share-nya. Baik, terima kasih Pak Pur untuk sharingnya hari ini. Langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, langsung kita buka untuk sesi tanya jawab. Di sini tadi saya sudah menemukan untuk di chat. Jadi untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ingin bertanya boleh memberikan atau boleh menuliskan pertanyaannya di dalam chat
untuk kami, ada di kolom chat itu, nanti akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Nah, saya dapat pertanyaan pertama ini dari, sebentar, dari Mami Viana Sari, Iwe Viana Sari. Maminya bertanya, bagaimana keefektifan pembelajaran WFH, atau tadi mungkin kalau Pak Pur menyebutnya belajar dari rumah ya Pak ya, BDR ya Pak ya. Bagaimana keefektifan pembelajaran WFH untuk kedua orang tua yang bekerja? Jadi orang tua sampai di rumah itu udah malam, jam 7 malam, terus pas itu karena beliau bekerja atau karena orang tua bekerja, jadinya tidak bisa mendampingi selama home learning di sekolah. Karena kan home learning itu saat siang hari, tapi karena kendala orang tua yang bekerja, baru pulang jam 7 malam, apalagi kan orang tuanya itu sudah WFH, sudah bekerja dari kantor, jadinya tidak bisa mendampingi kegiatan pembelajaran di rumah untuk anaknya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Boleh mungkin langsung dijawab, Pak? Oke, terima kasih, Mami. Itu persoalan yang paling sangat susah, paling amat susah banget itu. Paling amat susah. Nah, kalau dalam kapasitas seperti ini, sharing saya, Miss ya. Saya lebih banyak menuntut dari pihak sekolah. Jadi sekolah harus menyiapkan satu perangkat. Nah, ini. Ya, saya minta maaf nih. Sekolah harus menyiapkan, sebenarnya guru-gurunya harus menyiapkan seperangkat pembelajaran yang diajarkan itu dalam bentuk deskripsi, atau kalau yang kami buat sebenarnya di bentuk PDF. Nah, PDF-nya nanti di-share kepada orang tua. Itu yang pertama. Sehingga orang tua itu setelah belajar, pulang kerja, atau pada saat rehat di kantor bisa membuka itu. Nah, kalau orang tua tidak ngerti, kan bisa tanya kepada guru. Nah, itu tadi yang saya maksud kolaborasi, dan juga orang tua sebagai asisten. Karena tidak mungkin, karena orang tuanya kan ini ada di tempat kerja. Dan memang sudah mulai bekerja, walaupun ada yang memang masih di rumah. Kalau bekerjanya di rumah, itu enak. Tapi kalau sudah masuk kantor, lalu dia minta kepada pimpinannya, Pak, saya bekerjanya dari rumah saja. Karena apa? Anak saya belajar dari rumah. Nggak bisa. Ibu pilih sekarang antara pekerjaan atau rumah. Mati deh. Pilih anak nggak bisa bayar sekolah. Nggak bisa juga kan? Iya. Tunggakan dulu. Sekolah punya masalah nanti. Anak punya masalah. Nah, dalam hal ini maka sekolah harus materi pembelajaran. Nah, ini minta maaf pada guru-guru. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru-guru membuat pembelajaran itu secara struktur. Jadi ada RPP-nya dan ada materinya. RPP-nya nggak usah kepada orang tua, tapi tujuan pembelajaran harus disampaikan kepada orang tua dalam hal ini. Kalau di tempat kami, kalau idealnya kalau kelas tatap muka kan disampaikan ke siswa. Kelas virtual pun tujuan pembelajarannya. Nah, ini disampaikan kepada orang tua, ini materinya. Nah, yang kedua, tugas dan PR. Nah, sekolah atau guru harus meminimalisir adanya PR. Harus meminimalisir. Mengapa? Bayangkan kalau satu hari ada 3 bidang studi atau 4 pelajaran. 4-empatnya guru memberi PR. Siswa sudah harus mengerjakan 4 loh. Orang tuanya bekerja di luar rumah loh. Anaknya bingung, orang tuanya pulang sudah capek, gajinya dipotong lagi 75% tinggal, ini harus mengerjakan PR banyak. Marah dia emosinya. Terjadilah kayak Pak Effendi lagi. Maka kebijakan sekolah harus berani supaya tidak semua guru memberi PR, dan kalau ada PR itu harus dinilai. Harus dinilai. Dan yang dinilai bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Nah, ini supaya orang tua juga tahu dan guru tahu, karena kurikulum kita menilai hasil dan menilai proses. Nah, itu. Walaupun ya, Mami, ini nggak akan seefektif kalau tatap muka. Tapi pola seperti ini akan terus ada walaupun pandemi pasca.
walaupun pandemi pasca model ini akan tetap ada, baik nanti di SMA maupun di universitas. Maka mentalnya yang harus kita siapkan. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mami tadi, itu Bu, yang harus kita lakukan. Jadi sekolah yang harus proaktif, membuat satu paket pembelajarannya di-share. Pekerjaan guru tambah banyak dong. Saya pikir enggak lah. Harusnya memang guru kan sudah tahu, sudah mempunyai apa yang diajarkan. Itu ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi mungkin kalau yang saya coba tangkap adalah jadi dari pihak sekolah memang harus benar-benar bekerja sama dengan parents-nya. Apalagi pihak sekolah juga harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas. Begitu juga deskriptif ya Pak Pur ya, supaya sehingga ketika memang tujuan pembelajaran itu tersampaikan oleh orang tua juga mau memberikan sedikit waktunya untuk membaca, oh anak saya pada hari ini akan mempelajari ini, sehingga nanti anak ini bisa ini gitu. Jadi tujuan pembelajaran jelas, dan juga mungkin dari pihak sekolah harus benar-benar mencermati dan mengevaluasi lagi dengan pembelajaran yang mungkin kemarin kita sudah hadapi selama kurang lebih 3-4 bulan, itu untuk tidak selalu memberikan tugas ataupun PR, tapi kita harus tetap bertanggung jawab sebagai pendidik untuk memberikan penilaian. Gitu yang saya tangkap ya Pak Pur ya. Oke. Oh ya, jadi Bapak Ibu, karena kita sudah lewat sekali dari jam yang ditentukan, tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari Mami Widiawati, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir juga. Kami minta maaf karena mungkin dari rundown acara melebihi dari kapasitas waktu yang sudah kami rencanakan, tapi semoga tidak menjadi satu ketidakinginan lagi untuk nantinya berpartisipasi dalam seminar-seminar kami nanti. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak Pur ya. Tidak apa ya Pak Pur ya, untuk Pak Pur boleh menjawab. Pertanyaannya begini Pak Pur, dari Mami Widiawati. Bagaimana solusi untuk orang tua menyediakan ruang khusus untuk anak belajar dari rumah atau home learning kalau anaknya lebih dari satu orang yang kebetulan beda sekolahnya? Jadi anak itu beda sekolah, tapi karena tadi kan ada dibilang orang tua harus bisa memerankan kondisinya untuk memfasilitasi juga. Nah, itu bagaimana kira-kira untuk orang tua dapat menyediakan ruang khusus untuk anak, untuk home learning, tapi beda sekolah? Terima kasih Pak Pur, mohon dijawab. Ya, terima kasih Mami Widya. Pertama memang idealnya kita ini setiap anak punya ruang belajar ya, idealnya itu. Tapi di Jakarta mungkin hanya orang-orang super kaya yang bisa itu. Malah ada keluarga yang di situ sudah ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, ada banyak sekali. Nah, maka jelas kita harus paham. Kalau kita mau mengukur efektivitas berbanding apple to apple antara tatap muka dengan virtual pasti nggak bisa. Karena memang sarananya juga nggak mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan itu begini. Ini yang saya lakukan. Saya mempunyai 2 anak, cowok dan cewek. Satu SMA, beda dengan yang SMP. Sekolahnya juga beda, pelajarannya juga beda. Saya tidak mempunyai ruang belajar, terus terang Pak. Ada satu tempat di lantai 2 kosong, tapi nggak ada AC-nya, panas, anak-anak mau. Nggak bisa belajar, katanya. Sudah. Akhirnya yang kami pakai adalah, nah ini, Mami Widya. Kalau anak SMP dan SMA kan sudah bisa diajak untuk bersepakat nih. Duduk bareng sepakat. Ada 3 kamar nih. Kamar mana yang akan kita pakai untuk belajar? Kesepakatan. Nah itu. Jadi di kamar itu anak saya belajar, dua-duanya, istri saya juga guru, beda dengan saya sekolahnya, mengerjakan di situ juga. Di ruangan itu selalu ada atau saya atau istri saya. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, kalau anaknya itu ada TK, ada ini, ada ini. Nah, ini kita mesti memaksimalkan apa yang ada memang. Ruang tamu, ruang TV, kayak. Tapi yang penting kalau memaksimalkan, jangan sampai ketika anak belajar, TV juga bernyala. Kan sekarang First Media lagi banyak membuat promo nih, banyak film-film yang bagus-bagus nih, kan gitu. Pokoknya kita situasinya, lingkungannya dibuat sedemikian rupa mendukung saja, walaupun nggak maksimal banget, Mami, nggak maksimal. Nggak maksimal. Nah, bagaimana kalau ruangannya kecil dan hanya satu ruang, itu tempat tidur, tempat makan, tempat belajar. Ya mau nggak mau memang harus belajar di situ. Tapi ketika anak belajar, ya orang tua sekali lagi, maaf nih, jangan nonton. Itu mengganggu sekali. Survei saya membuktikan itu berisik. Tapi memang kondisi kita, mungkin itu yang bisa saya ini, dan saya tambahkan, untuk pencahayaan penting, Mami. Ruangan untuk pencahayaan tolong dibuat terang, jangan gelap. Karena mata anak, dan ini anak menggunakan HP, menggunakan laptop ya. Jadi tingkat radiasinya juga tinggi. Nah, setelah belajar usahakan juga anak keluar rumah bukan ke jalan. Keluar pintu depan rumah untuk melihat, untuk bergerak. Karena ini akan membantu. Nah, kami kemarin ada diskusi dengan dokter supaya mata ini tetap sehat melihat smartphone atau laptop. Ketika 2 jam habis pembelajaran, anak dikasih waktu untuk melihat yang jauh gitu loh. Nah, itu pengarahan-pengarahan. Saya yakin tidak mudah sih, tapi ya kita harus berusaha gitu loh. Kita harus berusaha. Itu Ma'am Widya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pur. Itu dia tadi untuk paparan dari Pak Purwanto selaku narasumber kami yang sudah menjelaskan, menerangkan, dan kita ikut berdiskusi bersama untuk membahas tentang keefektivitasan pembelajaran, khususnya juga pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Juga untuk mendiskusikan bagaimana sih seharusnya peranan orang tua, yang mana di sini peranan orang tua juga bekerja sama dengan sekolah, tapi tujuannya tetap adalah untuk yang terbaik untuk anak-anak kita pastinya. Gitu ya Pak Pur ya? Betul. Ya, dari seluruh rangkaian acara kita, mungkin kesimpulan ataupun motivasi yang ingin Pak Pur berikan, khususnya juga untuk orang tua saat ini, dan juga saya melihat untuk banyak anak-anak kita juga yang ikut, boleh disampaikan Pak Pur. Keren. Terima kasih sekali lagi, ini untuk kita semua ya. Pertama saya terima kasih, dua mohon maaf jika ada kekurangan. Saya bukan mau menyimpulkan, tapi sedikit menutup saja. Pertama, ini spiritnya, baik guru, orang tua maupun anak-anak nih, anak-anak. Akan selalu terjadi perubahan, Itu pasti. Maka yang pertama harus kita lakukan, kita harus mau belajar menyesuaikan diri. Nah, itu. Menyesuaikan diri artinya apa? Kita harus terus mau belajar. Orang tua juga harus belajar, guru juga harus belajar, apalagi anak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ada pada kita, kondisi di rumah, apapun, mari kita maksimalkan. Kalau untuk anak-anak nih, boleh dong Pak Pur pesan, sebagai Pak Guru, jangan banyak bermain game. Mengapa? Karena itu akan mempengaruhi otak kita akan terpengaruhi, lalu mengganggu jam tidur kita. Nah, anak saya tadi itu, setelah saya banyak ngobrol, dia banyak main game. Kalau sudah susah tidur, persoalan susah tidur itu akan mengganggu metabolisme. Ya, ini. Nah, yang berikutnya, ini sangat penting. Saya minta maaf kepada teman-teman guru, kepada para kepala sekolah, pada yayasan, tapi ini saya harus katakan karena kita sama-sama pendidik. Kita harus merubah pola komunikasi dan kerjasama kita dengan orang tua. Artinya apa? Caranya begini, apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran harus kita informasikan kepada orang tua. Karena orang tua harus bergandengan tangan dengan kita untuk membantu anak ini menuju kesuksesan. Dan yang terakhir, kalau orang tua mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini, orang tua akan bercerita.
hebat kasih karunia, benar-benar mengasihi dan mengaruniai kami. Mereka akan bercerita, dan eksistensi kasih karunia pasti akan menjadi kasih dan menjadi karunia untuk masyarakat. Itu saja teman-teman, dan yang terakhir, kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kontak person saya ada pada Bu Angel. Silahkan, terima kasih ya Bu Angel, mohon maaf ya Bu Angel ya. Kekurangannya itu saja, Miss Lause, Miss Louis, Pak. Louis. Ya, kebetulan saya satu gereja sama Pak Purwanto, tapi mungkin karena saking banyaknya warga di gereja Katolik Trinitas, Pak Pur tidak tapi Pak Pur sorry. Iya, tidak apa-apa Pak Pur. Oke, itu dia tadi para hadirin Bapak Ibu, orang tua, serta Bapak Ibu guru, karyawan staf, dan juga anak-anakku sekalian. Kita sudah mendiskusikan bersama, mungkin memang sulit untuk mencapai keefektifitasan belajar, tapi kita bergandeng bersama orang tua, siswa, anak, dan juga guru serta pihak sekolah, kita sama-sama bergandeng tangan untuk satu tujuan yang baik dan terbaik, dan harus lebih baik lagi. Dan juga untuk setiap perubahan-perubahan yang ada, itulah perubahan yang membuat kita belajar. Kalau tidak ada perubahan, kita akan hidup statis, tidak ada perubahan, ya kita nggak akan belajar. Gitu ya Pak Pur ya. Makanya kita harus coba untuk merubah, pertama tadi merubah cara melihat, lalu menyadari kalau kita sudah berubah, kita harus ada di new normal, lalu kita beradaptasi, belajar untuk berubah dari yang seperti biasanya. Yang jelas, setiap evaluasi itu kita harus mau untuk berevaluasi dan berubah untuk menjadi lebih baik. Itu saja, mungkin karena waktunya juga sudah lebih daripada yang ditentukan, kami pihak sekolah akan menutup untuk kegiatan webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Purwanto selaku narasumber kita pada webinar hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Miss Cindy selaku yayasan yang sudah sangat membantu dan juga sudah sangat berkontribusi banyak, kepada Madam Adri selaku koordinator kami, kepada setiap unit kepala sekolah dari kepala sekolah TK, KB, SD, SMP, SMA Kasih Karunia, begitu juga dengan Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan juga para orang tua serta anak-anakku yang kukasihi. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat selalu, salam bugar, salam sehat, salam berotot, supaya kita juga bisa semakin semangat untuk menerima perubahan ini tentunya lebih baik. Itu saja pada hari ini webinarnya, kami tutup dengan doa yang akan saya pimpin, doanya untuk penutup.